Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera dicurahkannya bagi kita hari ini, Jumat 22 Agustus 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi-Mu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Tolonglah kami mengerti akan kehendak-Mu melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada saat ini. Curahkan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, judul renungan kita yaitu Penglihatan Gabungan Kitab yang Terbuang. Diambil melalui pembacaan Zakaria 5 ayat 1 hingga 4 dengan judul perikop Penglihatan ke-6, Gulungan Kitab yang Terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta." Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar." Demikianlah firman Tuhan semesta alam, "supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya." Para pendengar renungan Oasis Fajar, dari uraian renungan ini kita mengambil ayat yang pertama sebagai ayat penekanan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Apa yang akan terjadi ketika kehidupan seseorang tidak lagi berpusat kepada Allah? Tentu saja akan ada banyak masalah yang terjadi, termasuk di dalamnya hidupnya akan dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Mereka bukannya berupaya untuk memusatkan perhatian pada penyelesaian pembangunan bait Allah agar mereka dapat kembali beribadah kepada Allah. Sebaliknya, mereka justru sibuk dengan urusan masing-masing. Sebagai akibatnya, hidup mereka dipenuhi dosa dan kenajisan. Hal ini tentu saja mendatangkan hukuman bagi orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya Allah kemudian kembali memberikan penglihatan ke-6 kepada Zakaria melalui gulungan kitab yang terbang yang memiliki panjang 20 hasta dengan lebar 10 hasta. Dalam kitab itu tercatat dosa mereka, yaitu sumpah serapah dan sumpah palsu. Sumpah itu akan masuk ke rumah pencuri dan rumah mereka yang bersumpah palsu. Tuhan akan menghancurkan mereka, baik kayu dan batu-batunya. Artinya, setiap orang yang melanggar hukum Tuhan akan menerima
akibatnya Allah akan menghukum mereka. Saudaraku, sejak awal Allah tidak mau apabila manusia hidup dalam dosa. Sebab dosa merupakan pemisah antara manusia dan Allah. Dosa juga mendatangkan hukuman Allah bagi manusia. Sebab Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Meskipun hari-hari ini dosa sepertinya menjadi hal yang biasa bagi sebagian orang pada zaman sekarang. Dosa mendapat penilaian yang lunak sebagai kegagalan atau kelemahan. Orang mungkin berkata, kita semua pernah melakukan kesalahan. Atau tidak ada satu orang pun yang sempurna. Namun bagi kita orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dosa adalah sesuatu yang serius. Kiranya hidup kita senantiasa melakukan apa yang benar, berkenan, dan memuliakan Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh dosa. Sebuah penegasan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Tuhan, bimbing dan kuatkan kami dari godaan, dan buka mata kami pada setiap kebenaran-Mu. Tolong kami agar berjalan dalam terang-Mu, mencintai apa yang baik, dan berpaling dari semua yang memisahkan kami dari-Mu. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Amin.